Oke, halo Bapak Ibu. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah seorang lawyer yang saya sudah kenal lama. Mari kita sambut Pak Naga. Terima kasih. Halo. Ya, terima kasih Pak Tito atas undangannya di sore hari ini. Fokus di asuransi, Pak Naga fokus di pengacara ya. Pak, boleh cerita nggak? Bapak mulai jadi pengacara sejak kapan? Jadi saya lulus pengacara itu di tahun 2010 dan pengangkatan di 2013. 2013. Ya, 2013 pengangkatan di daerah Kota Medan. Nah, saya juga mengambil S2 itu di Batam. Mungkin itu saja sih perkenalan awal dari saya. Nah, mungkin lebih lanjut juga ada di channel YouTube saya ya Pak Tito ya. Nah, Untuk Pak Naga apa Pak? boleh ketik di Naga Suyanto. Di Naga Suyanto. Nah, cuman channel YouTube tersebut saya mix dengan hobi-hobi saya. Hobi Pak Naga. Oke, hobinya apa Pak? Jadi hanya kebetulan Pak. Saat ini saya senang off-road. Off-road. Ya, mobil off-road. Nah, Masuk ke jalan yang bukan aspal gitu ya? kalau ke aspal namanya on the road Pak. Itu on road. Oh, berarti beneran masuk ke hutan gitu Pak ya, lumpur-lumpur gitu ya. Itu mungkin bisa dilihat di video-video yang ada di YouTube saya nanti. Oke, Pak, ini kesempatan yang bagus. Saya pengen bertanya ini berhubungan dengan hukum yang dalam asuransi. Nah, saya punya pengalaman adalah ada nasabah, ini dia tanya, bukan nasabah saya, disclaimer ya. Bayangkan ada nasabah katakan suami istri, si istri mau beli asuransi, lalu dia mau pilih ahli warisnya bukan suami, tapi dia pilihnya orang tuanya, katakan untuk papa atau mamanya si istri ini. Nah, dengan alasan si istrinya ini adalah dia tidak mau nanti kalau dia meninggal, uang klaimnya ini kalau beri ke suami, nanti suami punya dana untuk modal untuk nikah lagi. Jadi mendingan kasih orang tuanya gitu loh. Nah, Pak Naga, menurut Pak Naga kalau begini ceritanya, apakah ada kemungkinan suatu hari beneran si istri meninggal, si suami bisa punya hak untuk merebut uang klaim ini, padahal di asuransi sudah tulis untuk orang tua gitu? Apabila di dalam hal itu terjadi ya Pak ya. Jadi si istri beli asuransi, dia menulis sebagai ahli waris di dalam buku polisnya itu adalah orang tua dia. Nah, nanti akan menjadi seperti yang tadi saya bilang, ada kelalaian dari si agent. Oke. Nah, dia tidak mencoba atau menggali Atau menjelaskan resikonya gitu ya. Nah, jadi perlu pihak agen juga sekali lagi paham juga mengenai pengetahuan hukum. Nah, supaya hal ini tidak terjadi. Nah, apabila ini benar terjadi, maka si pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan. Gugatan berdasarkan apa Pak? Gugatan ke pengadilan, yaitu mengenai siapakah menentukan ahli waris yang sebenarnya. Ini ada hukum dasarnya juga untuk ahli waris Pak. Di pengadilan lah tempat kita membuktikan gugatan ahli waris itu tersebut. Oke. Nah, lalu pertimbangan majelis hakim lah yang akan dipakai sehingga itu menjadi putusan dan berkekuatan hukum tetap. Nah, itu setelah adanya putusan baru dibawa ke perusahaan jasa keuangan non perbankan atau di perusahaan asuransi tempat pemegang polis itu. Nah, biasanya begitu sih Pak. Nah, prosesnya agak panjang. Jadi intinya jika Anda suami istri, cintailah pasangan Anda dan ahli waris untuk mereka ya, untuk suami atau istri Anda. Ya, karena Anda yang dipersatukan sama Tuhan tidak boleh diceraikan ya. Ngomong-ngomong, Pak Tito sudah nikah belum? Oke, next Pak Naga, pertanyaan kedua ini. Sering di lapangan saya menemukan juga di YouTube saya banyak yang tinggalkan komen yang penuh dengan kemarahan karena ada satu video saja sudah 7.000-an view tentang apakah 10 tahun pasti balik modal asuransi, ternyata tidak. Berarti di lapangan di Indonesia ini seperti sebuah ya pembohongan massal gitu ya.
Maksudnya banyak sekali agent yang menjelaskan bahwa beli asuransi 10 tahun balik modal. Ada juga bentuk janji-janji manis lainnya adalah invest 100 juta setahun, 5 juta, 500 Bisa balik ya. Hah? Iya Bisa betul, balik ya. bisa balik modal atau bahkan uangnya sekian gitu loh dijanjikan sama agent. Pak ya, begitu ya. Itu dia, dan banyak yang kemakan gitu loh. Pertanyaan Pak, boleh nggak kalau misalnya kan ketika waktu udah sampai ternyata nggak balik, kan pasti nasabah kecewa. Boleh nggak nasabah gugat ke agentnya gitu loh, atau bahkan suruh muntahkan uangnya gitu? Nah, kalau saya jawab secara singkat, boleh. Boleh. Tapi kalau saya boleh saran ya Pak Tito, sebelum mengajukan gugatan itu, sebaiknya konsultasikan dulu kepada beberapa pakar hukum, karena mungkin kita perlu mempersiapkan gugatan itu secara sistematis. Lalu kita kaitkan dengan bukti-bukti yang kita ada, dan kita juga bisa mempersiapkan saksi. Nah, saksi. Ternyata bilang komponennya banyak faktor juga yang harus dipersiapkan dalam menggugat gitu ya. Begitu Pak, memang di dalam mengajukan gugatan kita tidak bisa serta-merta Datang langsung bilang ini penipu, aku mau uang saya kembali. Tidak sesimpel itu ya. tidak sesimpel itu. Harus ada putusan berkekuatan hukum tetap. Nah, baru berdasarkan putusan itu baru bisa dilaksanakan. Berarti tidak serta-merta sekali-kali sidang sudah jadi gitu Pak ya? Enggak Pak, karena ada proses dan tahapan yang harus kita lewati. Nah, makanya, dan satu hal lagi sih Pak Tito, sebelum kita menggugat, kita juga perlu meninjau atau melihat kemampuan dari si tergugat ya Pak ya. Maksudnya si agent ini. Iya. Bayar gak dia gitu Betul. ya? Kalau dia kere-kere, gimana dia muntahkan 200 juta itu Nah gitu itu. ya? Tapi kalau dia banyak aset, gugat aja. Bapak Ibu, ini adalah dua hal yang sangat penting untuk hari ini kita bahas. Jika Anda merasa bermanfaat, boleh follow dan subscribe kanal YouTube-nya Pak Naga ya. Dan Naga Suyanto. yes, nah ini udah muncul. Nah, terus intinya Bapak Ibu, jika Anda suami istri untuk ahli waris, berikanlah ke pasangan Anda biar gak ribet ya toh. Karena setelah nikah itu harta tuh harta bersama. Betul. Ya toh. Terus yang kedua adalah daripada repot-repot gugat agent Anda, mending Anda pilih agent yang berkualitas, yang jujur, yang mungkin yang buat YouTube jelasin semuanya. Saya nggak bilang saya sih, tapi ya begitulah ya. Oke. Kami hanya belajar. Kami sedang belajar saja karena kami berniat baik untuk berbagi kebaikan kepada semua teman-teman. Oke, sekian interview hari ini. Terima kasih Pak Naga atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Tito. Kita sampai di video berikutnya dan selamat siang.